Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Senin 20 April 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan memberikan banyak informasi, terutama Anda pengguna Transjakarta. Sudah hadir di studio Kepala Humas Transjakarta, Ibu Ayu Wardani. Halo Bu Ayu. Halo. Gimana kabarnya Bu Ayu? Baik, terima kasih sudah mengundang Transjakarta hadir ke studio. Sama-sama, kita juga mengucapkan terima kasih banyak Bu Ayu. Nah, sebelum ngobrol dan tanya-tanya apa aja nih yang terbaru dari Transjakarta, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Dinas Kominfotik DKI Jakarta resmi meluncurkan ajang Color of Jakarta 2026. Untuk pertama kalinya sejak 2012, kategori lomba videografi turut dipertandingkan guna merekam transformasi Jakarta menuju kota global. Pendaftaran dan pengiriman karya dibuka hingga 1 Juni mendatang sebagai rangkaian menyambut hari ulang tahun kota Jakarta. Gubernur Pramono Anung memastikan stok pangan Jakarta aman di tengah ancaman fenomena El Nino. Selain menjalin kerjasama antar daerah untuk pasokan beras, Pemprov DKI juga menambahkan impor sapi guna menjaga ketersediaan daging. Sektor energi turut jadi perhatian melalui pengembangan solar panel serta kebijakan WFH Jumat untuk efisiensi bahan bakar. Sebanyak 24 warga memanfaatkan program Sabtu Pelayanan Administrasi Kependudukan atau SAPA. Sebanyak 24 warga memanfaatkan program Sabtu Pelayanan Administrasi Kependudukan atau SAPA di Kelurahan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Layanan rutin setiap pekan ketiga ini memudahkan warga mengurus KTP, kartu identitas anak, hingga aktivasi IKD tanpa mengganggu jam kerja. Petugas mengimbau warga untuk tetap tertib administrasi. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta diakui sebagai salah satu kota yang memiliki transportasi umum terbaik di dunia. Menduduki urutan ke-17 dunia dan nomor 2 se-Asia Tenggara. Salah satu pilihan transportasi umum di Jakarta tentunya Transjakarta. Nah, memasuki usia yang ke-12 tahun, Transjakarta melayani penumpang hingga 1,4 juta per harinya. Luar biasa tentunya. Sudah hadir di studio Ibu Ayu Wardani, Kepala Humas Transjakarta. Sebelum kita tanya-tanya sama Bu Ayu nih, bagaimana cara Transjakarta mempertahankan layanan terbaik untuk warga Jakarta, kita mengucapkan selamat untuk Transjakarta Bu Ayu. Bukan hanya ucapan ulang tahun nih Bu Ayu, kita juga mengucapkan selamat kepada Transjakarta karena berhasil memborong 3 penghargaan Top BUMD Award 2026. Selamat Bu Ayu. Terima kasih, itu semua bisa kami raih berkat dukungan dari pemegang saham pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga motivasi dari 1,4 juta perjalanan pelanggan yang setiap hari dilayani oleh Transjakarta. Terus apa yang jadi prioritas Transjakarta untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna Transjakarta? Ya, keamanan dan kenyamanan pelanggan adalah fokus kami dalam memberikan pelayanan kepada lebih dari 1,4 juta perjalanan pelanggan setiap harinya. Di seluruh armada yang dioperasikan oleh Transjakarta, ini sudah ada dan dilengkapi dengan kamera CCTV, ini sesuai dengan standar SPM. Kemudian di seluruh halte Transjakarta ada lebih dari 250 halte BRT, ini juga sudah dilengkapi dengan kamera CCTV. Selain itu, ada juga pengamanan yang kami lakukan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri. Kami juga sudah mengembangkan Sintra, ini untuk mendeteksi apabila ada pengemudi Transjakarta yang teridentifikasi misalnya mengantuk gitu ya, nanti langsung akan ada alert dan masuk di comment center. Ini merupakan komitmen kami secara sungguh-sungguh untuk menghadirkan layanan yang aman dan juga nyaman bagi seluruh pelanggan. Oke, sebelum kita lanjut nih dapat informasi terbaru lainnya dari Transjakarta, kami juga telah menyiapkan informasi terbaru untuk warga Jakarta berikut ini. Kebijakan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdampak pada penurunan kemacetan di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, berdasarkan hasil evaluasi, volume kendaraan di sejumlah titik mengalami penurunan drastis saat hari Jumat. Dikutip dari TomTom Traffic, pada Jumat 17 April 2026, terjadi penurunan tingkat kemacetan sebesar 17 poin persentase atau setara dengan penurunan sekitar 25,7% dibandingkan hari sebelumnya. Kecepatan rata-rata kendaraan yang meningkat mengartikan mobilitas di Jakarta menjadi 10% lebih lancar saat kebijakan WFH diberlakukan. Kan udah 2 kali, itu memang kemacetannya berturun drastis. Karena memang secara signifikan dilakukan. Hanya untuk yang di Jakarta, bagi ASN di Jakarta, saya menegaskan bahwa selama mereka work from home, tidak boleh menggunakan ataupun misalnya lah, bekerja di luar rumah. Karena itu tidak menjadi work from home. Apalagi kalau di kafe-kafe, kami tidak izinkan. Dalam aturan tersebut, proporsi pegawai yang menjalankan WFH diatur minimal 25% hingga maksimal 50% per unit kerja, kecuali sektor pelayanan publik langsung. Pemerintah berharap transformasi budaya kerja ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah kemacetan klasik di ibu kota. Tim Berita Jakarta melaporkan. Masih bersama Ibu Ayu Wardani, Kepala Humas Transjakarta. Nah, Transjakarta saat ini menjadi salah satu transportasi andalan warga Jakarta. Betul ya, Bu ya? Betul. Nah, bukan cuma aktivitas sehari-hari, tapi juga liburan dan wisata nih, Bu. Ada tips nggak nih, gimana sih cara agar warga Jakarta mendapatkan fasilitas layanan ini? Seperti bus open top tour nih, kan katanya susah, Bu, dapat tiketnya nih. Ini mungkin salah satu pelanggan atau calon pelanggan yang belum berhasil dapat war tiketnya ya. Betul sekali, Bu, ini betul. Sebenarnya ada beberapa pilihan yang bisa diambil oleh pelanggan, misal tidak kebagian tiket open top tour. Ada 3 rute bus wisata Transjakarta lainnya. Ini bisa dicek rutenya di www.transjakarta.co.id di kolom peta. Itu ada 3 rute bus wisata yang bisa digunakan oleh pelanggan secara gratis hanya dengan melakukan tap dengan kartu uang elektronik di 3 rute tersebut. Nah, khusus untuk yang mau menikmati pemandangan Jakarta, suasana yang berbeda dengan open top tour, ini bisa war tiket di aplikasi TJ Transjakarta, dan kami sarankan untuk bisa merencanakan perjalanan lebih awal, misalnya 1 minggu sebelumnya. Ini bisa war tiket. Apabila 1 minggu sebelumnya nggak dapet nih, apa yang bisa dilakukan? Silahkan terus pantau Instagram. Di Instagram Open Top Tour itu nanti akan ada informasi jika ada tiket yang misalnya cancel atau masih ada tiket lebih karena kami mengoperasikan unit bus tambahan. Jadi harus rajin cek di aplikasi TJ Transjakarta dan juga cek di Instagram. Oke, kalau boleh tahu Instagramnya apa itu, Bu? Open Top Tour, nanti ada di bawah ini. Oh, berarti di sini ya? Oke, Bu Ayu, sekarang nih warga Jakarta senang banget nih, udah banyak yang menikmati transportasi gratis dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta. Nah, untuk 15 golongan masyarakat, betul ya, Bu ya? Betul. Nah, gimana caranya nih dapat kartu gratis ini? Karena kan tahu sendiri, masyarakat suka yang cepat prosesnya gitu, nggak pakai lama katanya gitu. Oke, jadi betul kebijakan dari Pak Gub ini sangat dirasakan manfaatnya oleh 15 golongan pemegang manfaat. Dan tidak hanya di layanan Transjakarta, tapi ini juga terintegrasi, bisa juga menggunakan MRT dan LRT Jakarta. Di hari Minggu pagi, Dinas Perhubungan sudah bikin open booth, langsung yang bisa dirasakan manfaatnya daftar di sana. Tapi untuk warga Jakarta, penerima manfaat yang tidak bisa datang secara langsung, ini Transjakarta hadir dengan pendaftaran yang kami berusaha untuk terus memudahkan pelanggan dengan melakukan pendaftaran online di klg.transjakarta.co.id. Nanti bisa langsung pilih kategorinya apa, submit dokumen-dokumen yang dibutuhkan, lalu cukup dengan menunggu, nanti ada notifikasinya. Selain itu, distribusinya kami juga sudah bekerja sama dengan kantor wali kota. Kami sudah roadshow ke semua kantor wali kota untuk membantu distribusi KLG. Jadi nanti pelanggan penerima manfaat bisa mengambil di titik-titik terdekatnya, misalnya di kelurahan tempat tinggal masing-masing. Berarti lebih mudah sebenarnya, Bu ya? Lebih mudah, jadi silahkan dimanfaatkan, daftar secara online, lalu menunggu ada notifikasi, nanti bisa ambil di kelurahan masing-masing. Jika kartu sudah selesai dicetak, nanti di aplikasi atau di web tersebut bisa dilakukan pengecekan dan ada statusnya siap diambil.
Bu Ayu, terakhir nih, pesan untuk warga Jakarta, khususnya pengguna Transjakarta, Bu Ayu. Baik, Transjakarta tentu selalu siap melayani pelanggan. Pelanggan bisa terus menggunakan layanan Transjakarta, baik itu Mikrotrans, Metrotrans, kemudian layanan BRT, bus wisata, dan juga Open Top Tour, semua bisa dilakukan, semua bisa diakses oleh pelanggan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan tentu kami di Transjakarta akan terus berinovasi untuk meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan pelanggan agar semakin banyak orang yang mau berpindah dari transportasi pribadi ke public transport. Nah, untuk memudahkan pelanggan, silakan juga untuk mengunduh aplikasi TJ Transjakarta. Pelanggan bisa tracking bus, bisa cari. Jadi misal dari balai kota, saya mau kemana, tinggal cek di aplikasi busnya, kemudian turun di halte mana. Intinya kami siap untuk melayani perjalanan pelanggan setiap hari. Tentunya Transjakarta selalu setia kepada pelanggannya ya Bu ya. Tentu. Kita akan kembali lagi masih bersama Kepala Humas Transjakarta, Ibu Ayu Wardani. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Nah, karena sudah ada Bu Ayu, nggak lengkap nih kalau nggak bacain informasi terbaru tentang Transjakarta, Bu Ayu. Baik, saya akan membacakan untuk pemirsa. Sahabat TJ, mulai Sabtu 18 April 2026 akan dilakukan modifikasi pada layanan 1Q, Rempoa Blok M dan 8E Bintaro Blok M. Layanan Transjakarta rute 1Q dimodifikasi menjadi melayani bus stop Jalan Cendrawasih 2 untuk arah Rempoa serta untuk layanan Transjakarta rute 8E dimodifikasi menjadi melayani bus stop Jalan Cendrawasih 2 untuk arah Bintaro. Berikut informasi titik pemberhentian terkini dan jangan lupa untuk unduh aplikasi TJ Transjakarta untuk memudahkan perjalananmu bersama layanan Transjakarta. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih Ibu Ayu Wardani, Kepala Humas Transjakarta. Terima kasih. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta kota global dan berbudaya. Salam Berita Jakarta.